channel Muslimun TV. Jamaah untuk sholat taraweh malam ini, taraweh yang ke-9, kultum insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz guru kita Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Alhamdulillah sudah hadir. Kemudian imam taraweh adalah Ustadz Dede Maulana Bilal dan doa kamilin oleh Ustadz Taryono. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz Sobri, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ليس معه إله غيره وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: الصيام لي وأنا أجزي به. صدق الله العظيم وصدق حبيبه نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. أما بعد, Ahibbail kiram yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap pengurus DKM Masjid Al-Muslimun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap jamaah salat tarawih, para mu'takifin di Masjid Al-Muslimun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu, adik-adik sekalian, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, mari sama kita panjatkan puja-puji syukur kita ke hadirat Allah taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, ahlu baitnya, sahabat-sahabatnya, serta kekasih-kekasihnya yang meneruskan perjuangannya hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahibbail kiram, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari malam ke-9 daripada bulan Ramadan, yang mana ini merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kita sudah hampir melewati 10 malam pertama, di mana bulan Ramadan ini tertuang di dalam namanya saja Ramadan. Ramadan itu ada berapa hurufnya dalam bahasa Arab? Ra, mim, dad, terus alif. Ini alif yang alif mati. Alif mati yang bikin dad jadi panjang. Ramadan. Baru terakhir nun. Berarti ada berapa hurufnya? 5 huruf. Ramadan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, ar-ra'u min ramadana rahmah. Huruf ra yang ada di kata pertama daripada Ramadan, ra-nya itu adalah rahmah, kasih sayang Allah. Wal mimu min ramadana, huruf mim, huruf keduanya adalah
maghfirah. Waddadu min Ramadan. Adapun huruf dad yang merupakan huruf ketiga dari kata Ramadan, do-nya itu adalah dhamanun lil jannah, jaminan masuk surga. Wal alifu min Ramadan. Adapun huruf alif yang merupakan huruf keempat dari kata Ramadan, ini alif yang bikin panjang itu dot, alif mati. Alifnya artinya adalah amanun minan nar, aman badannya dari api neraka. Wan nunu min Ramadan. Adapun huruf nun yang merupakan huruf kelima dari kata Ramadan adalah nurun min wahidid dayyan, cahaya dari Allah yang Maha Esa yang akan menerangi hati kita. Kita diberikan cahaya, hati kita mendapatkan cahaya. Bukan hanya di dunia kita dapat petunjuk, tapi nanti di saat tidak ada cahaya, cahaya sisa-sisa puasa kita itulah yang akan menyinari kita di saat tidak ada cahaya sama sekali. Saudara-saudara sekalian, cahaya iman, baik itu di makomnya, di kuburannya nanti, ataupun saat padang mahsyar nanti, pada saat pembangkitan, orang-orang kafir, orang-orang munafik dikatakan apa? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Orang-orang kafir, orang-orang munafik gelap, nanti dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, enggak ada cahayanya. Dia bilang apa? Rabbana atmim lana nurana. Kok samar-samar nih? Sangat mengerikan, saudara. Dia bilang, sempurnakanlah cahaya kami ya Tuhan, sempurnakan cahaya kami. Tapi apa yang terjadi? Tidak dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus dalam kegelapan. Subhanallah. Ini pentingnya kita dalam bulan Ramadan kita berpuasa, menjalankan hak-hak puasa dengan baik sehingga kita mendapatkan predikat takwa. Saudara sekalian, Ramadan ini ibarat para ulama mengatakan Ramadan suqun. Ramadan adalah pasar. Rabiha fihi man rabih wa khasira fihi man khasir. Beruntunglah di dalamnya yang mau beruntung, merugilah di dalamnya yang merugi. Kalau mereka mau memanfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya, dia jadi orang beruntung. Tapi orang yang enggak peduli dengan Ramadan, jadilah dia orang merugi. Kenapa demikian? Ibarat pedagang kalau di pasar, Pak, Bu, di pasar itu ada para pedagang di sana macam-macam. Pedagang dunia itu dia harus tahu kapan waktunya dia untung besar. Lagi musim dingin begini, jualannya jualan apa kira-kira? Jualan es. Kalau musim hujan jualan es atau yang hangat-hangat. Mungkin wedang jahe enak dijual. Lagi mau masuk bulan Ramadan, jual korma, insya Allah laku. Mendekati Idul Fitri, jualan baju baru, insya Allah laku. Mendekati Idul Adha, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mendekati Idul Adha, ayo siap-siap untuk apa? Dagang hewan kurban, insya Allah laku. Kapan waktunya mau untung banyak? Pedagang yang cerdas dia tahu kapan waktunya dia harus main, kapan waktunya tidak. Saudara sekalian, di sini bisa kita lihat pedagang dunia aja dia harus tahu kapan waktunya dia dapat untung besar. Begitu juga pedagang-pedagang akhirat. Pedagang-pedagang akhirat ini
yang mencari keuntungan di akhirat kelak, tentunya dia harus tahu kapan waktunya dapat untung besar. Tiada lain, dia harus banyak-banyak pandai-pandai belajar mendapatkan keuntungan. Luar biasa, Ramadan ini adalah salah satu peluang, salah satu cara untuk kita bisa meraih keuntungan, bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak ya ikhwan. Luar biasa. Apa yang terjadi di dunia ini selama kita bulan Ramadan? Di bulan Ramadan ini amal-amal ibadah wajib Allah Ta'ala catat 70 kali lipat, dobelnya. Pahalanya didobelin 70 kali lipat. Yang mengerjakan amal-amal sunnah di bulan Ramadan ini, Allah catat dia sebagai amal ibadah wajib pahalanya. Tambah lagi, di bulan Ramadan ini kekhususan Ramadan yang nggak ada di bulan lain. Di bulan Ramadan ini ada bulan diturunkan Al-Quran, di mana bulan diturunkannya Al-Quran di malam dikenal malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu apabila kita nih tetap istiqomah seperti ini, tiap malam nih kita nggak bergeser, otomatis dapat dong malam Lailatul Qadar. Adanya di 10 terakhir lagi, saat orang lagi mikirin lebaran, mau mudik. Kita jangan bergeser, biar dapat urusan kita Lailatul Qadar kita penuhin. Minimal setiap malam dimanapun kita harus ada di dalam masjid, istiqomah untuk melaksanakan taraweh. Siapa yang dapat Lailatul Qadar, Allah Ta'ala katakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Yang terekam oleh malaikat saat itu sedang sholat, dilipat gandakan seakan-akan tuh dia sholatnya selama 1000 bulan atau kurang lebih 87 tahun. 1000 bulan 87 tahun ibadah direkam begitu. Lah usia kita, usia manusia ini kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku ini hanya antara 60 sampai 70 tahun mayoritas. Lebih dari 70 tahun sedikit kata Nabi. Kurang daripada 60 tahun ada juga yang duluan assalamualaikum, tapi apa? Sedikit jumlahnya. Mayoritas di 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu bonus. Hanya segitu. Belum lagi dikurangi dengan apa? Waktu tidur. Satu hari 24 jam, tidurnya berapa jam? Dikurangin lagi kerja. Udah tidur kerja, udah kerja pulang capek, main sama keluarga, kumpul keluarga, makan, ngopi, ini ibadahnya cuman berapa itu? Cuman berapa? Kalau dihitung-hitung dari 24 jam satu hari paling buat ibadahnya ya nggak nyampe 1 jam Pak yang kita kerjain. Tapi di Ramadan ini jangan khawatir. Kenapa begitu? Nabi SAW pernah dikasih lihat visualisasi. Dikasih lihat visualisasi semacam layar, ditunjukkan ada seorang lagi jalan pegang pedang, manggul pedang. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa orang itu ya Jibril? Itu adalah umat Nabi Musa yang sudah berperang selama 100 tahun.
perang lawan musuh Allah, berjihadnya 100 tahun. Sedih Nabi. 100 tahun perangnya doang, jihadnya aja 100 tahun tuh. Menangis Nabi kita. Begitu Nabi kita menangis, ditanya oleh malaikat Jibril, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasul? Aku sedih ya Jibril, lihat umat-umat terdahulu usianya panjang-panjang, ibadahnya panjang-panjang, sedangkan usia umatku, usia umat akhir zaman pendek-pendek, ibadahnya juga dikit-dikit. Bagaimana umatku bisa mengalahi ibadahnya mereka? Malaikat Jibril nggak bisa jawab, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala dari arsy-Nya panggil malaikat Jibril untuk apa? Membawa satu surat jawaban untuk mengobati kesedihan hati Nabi akan nasib umatnya yang kurang ibadah dan kurang pahala. Turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr." Jangan khawatir ya Muhammad, jangan khawatir, jangan sedih. Aku siapkan satu malam setiap tahun. Siapa saja dari umatmu yang pas kedapatan malam itu Lailatul Qadar, seakan-akan dia lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa jadi 2000 bulan, bisa jadi 3000 bulan, minimal 1000 bulan. Subhanallah. Yang baca Al-Quran, yang sedekah, khususnya malam-malam ganjil atau 10 hari terakhir saja, jangan dikorbankan. 10 hari terakhir laksanakan apa saja kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih namanya bulan Ramadan, ini adalah bulan kita diterima doa. Kita bulan diterima doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya kita berdoa ya, insya Allah ta'ala kita berdoa. Yang pertama, agar kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjadi orang yang bertakwa, dimudahkan oleh Allah ta'ala. Karena kita nggak bakalan bisa jadi orang bertakwa kalau nggak pakai hidayah Allah ta'ala, mustahil. Kita mau lawan setan, dari mana Pak setannya? Mana mungkin kita bisa lawan setan? Mustahil. Kita nggak mungkin bisa lawan setan. Setan itu ibarat orang pakar bengkel, pakar otomotif, merek Honda. Pakar bener nih, kerja udah 20 tahun di bengkel Honda. Datang mobil Honda. Dia bilang apa? Coba saya mau dengar suara mobilnya. Hidupin. Dihidupin, krek, nyala. Oh ya udah, matiin. Ini penyakitnya di sini, udah tahu deh. Dari suaranya aja dia udah tahu. Tuh pakar tuh. Orang kerja 20 tahun di bengkel Honda udah pakar, kawakan. Apalagi kalau kerjanya 50 tahun di bengkel Honda, pasti dia sangat kawakan. Apalagi kalau 100 tahun, apalagi kalau ribuan tahun. Itulah iblis, setan ribuan tahun punya spesialisasi menyesatkan anak Adam. Terus kita mau sok-sokan, mau kuat gitu, mau lawan dia, nggak bisa. Spesialisasinya menyesatkan anak orang. Dari mana kita bisa kuat? Hidayah dari Allah Ta'ala. Satu, hidayah, kita dikasih bimbingannya. Hanya satu, hidayah. Minta kepada Allah hidayah. Makanya dalam sholat selalu ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, kita minta kepada Allah yang kuat dan sungguh-sungguh. Supaya apa? Allah subhanahu wa ta'ala doakan kaum muslimin seluruh dunia. Doakan, mohonkan ampun, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimin wal muslimat. Doain ampunan Allah kepada kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat seluruh dunia, maka Allah akan ampunin kita semua dosa-dosanya. Kemudian yang terjadi adalah kita doakan
hidayah bagi kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia. Semoga kita mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan Lailatul Qadar tentunya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.